Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى في السورة الأخرى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من ذلك الله يهدينا وإياهم أيها العلماء الأفاضل فضلاء الكرماء أيها الأساتذة أيها الحجاج أيها الحفاظ أيها الأمراء أيها الحاضرون جمع جمعة azani azakumullah. Yang pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi hadzal yaum, fi sayyidil ayyam, hari Jumat, hari yang paling mulia ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat zahiran wa batinan, nikmat jasadiyah wa ruhiyah. Nikmat yang terlihat dan tak terlihat, nikmat yang terindra dan tak terindra, nikmat yang saking besarnya, begitu banyak jumlahnya, kita tidak mampu menghitung dan memberi nama. Dan nikmat itu diberikan Allah Jalla Jalaluh, Allah selaku Rabb, Allah selaku Tuhan, sebagai ilah, sebagai sesembahan kita semuanya, diberikan kepada semua makhluk, al-hayawan, hewan, binatang, dan juga al-insan,
manusia. Semua al-hayah, kehidupan di dunia ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslim maupun kafir, senantiasa diberikan nikmat oleh Allah. Itu menunjukkan Allah memang layak dan Allah itu Rabbul Alamin. Tapi Allah memberikan nikmat berubah Rahman dan Rahim. Rahman diberikan kepada siapapun, namun ada juga yang Rahim yang hanya diberikan kepada kita umat Islam. Dan di antara nikmat-nikmat itu ada nikmat yang paling agung, a'dhamun ni'am. Para alim ulama memberikan laqab a'dhamun ni'am, yakni nikmat yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling besar, yakni al-iman. Alhamdulillah kita hadir di sini menunjukkan kita masih punya iman. Al-idrak sila billah, kesadaran bahwa diri kita ini abdun, bahwa kita ini hamba Allah dan kita membutuhkan Allah Rabbul Alamin. Kita ini ajiz, kita ini lemah dan membutuhkan aziz, membutuhkan Allah yang maha perkasa. Ayyuhal ikhwah, semoga hadirnya kita karena ketakutan kita al-khauf, karena adanya rasa takut bil idamah dengan Allah yang maha segala-galanya. Kemudian kita makrun mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Yang kedua, salatuhu wa salamuhu kita tujukan kepada junjungan kita, qudwah kita, teladan kita dalam segala hal. Ketika dalam kondisi bahagia maupun susah, dalam kondisi sempit maupun lapang, kapanpun, dimanapun, haitsuma kunta, maka Nabiullah Muhammad adalah teladan bagi kita. Urusan yang terkecil hingga yang terbesar, urusan individu, urusan berjamaah, bahkan juga ngurusi dunia ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, marilah kita manfaatkan sholat Jumat ini minimal untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah muhasabah, karena muhasabah bagi seorang mukmin muslim itu adalah wajib. Bal tandur nafsum ma qaddamat liqat, maka wajib bagi kita untuk nadhara, untuk melihat, untuk mengevaluasi. Usia kita jumlahnya bertambah, tubuh kita sudah mulai lemah, rambut yang dulu hitam legam kita banggakan sekarang mulai memutih. Maka disitulah kita harus senantiasa muhasabah, mengevaluasi. Lebih banyak mana dosa ataukah pahala? Lebih banyak mana amalan yang mengantarkan kita ke surga ataukah ke neraka? Lebih banyak mana dimurkai oleh Allah ataukah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah mestinya yang harus kita evaluasi. Bukan evaluasi kita mobil kita sudah ganti ataukah belum, rumah kita sudah waktunya renovasi ataukah belum, jabatan kita sudah naik apakah belum, tabungan kita secara materi, secara madiyah, secara rupiah sudah bertambah ataukah belum, sudahkah kita menyiapkan kafling untuk anak cucu kita. Dunia yang kita siapkan, akan tetapi bagaimanakah halal haram, bagaimanakah akhirat, itu yang belum kita siapkan. Yang kedua, marilah kita manfaatkan sholat Jumat ini untuk meningkatkan iman kita, ketakwaan kita, memurnikan kembali akidah kita, tauhid kita yang teracuni dan tercampuri oleh ma'asi, oleh dosa, oleh af'al amal kita. Na'udzubillah min dzalik, Allah yahdina wa iyyahum. Ayyuhal ikhwah, azani azakumullah. Pada kesempatan kali ini, Khatib Al-Fakir akan mengambil maudhu atau tema tentang moderasi dalam pandangan Islam, atau dalam bahasa lain sebenarnya adalah bahaya moderasi dalam pandangan Islam. Tema ini masih terkait dengan barusan detik-detik atau beberapa hari yang lalu terjadi musibah besar, sudah ratusan korban meninggal dunia, ratusan hilang, yakni gempa di Cianjur, Jawa Barat. Maka kita sebagai seorang mukmin muslim mestinya mengambil ibrah, termasuk juga kita sebagai pemimpin secara individu, masyarakat, bahkan negara atau bumi ini. Sebagai seorang mukmin muslim, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi musibah seperti ini? Mari kita belajar dari sirah, dari hayatus sahabah, bagaimanakah kehidupan para sahabat. Minimal adalah ketika khalifah yang kedua, Amirul Mukminin
Umar bin Khattab. Ketika terjadi gempa di zaman Sayyidina Umar, apa yang dilakukan? Beliau kemudian mendatangi tempat terjadi musibah itu dan kemudian menghentakkan tangannya, menghentakkan kakinya ke bumi, takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian menanyakan, wahai bumi, dosa apa yang telah kami lakukan sehingga engkau marah kepada aku, sehingga engkau marah kepada kami? Maksiat apa? Itulah yang harus dilakukan seorang pemimpin muslim ataupun seorang mukmin itu sendiri. Dan ini tidak terlepas bagaimanakah ketika Nabi Allah Muhammad bersama beberapa sahabat ketika sedang berada di Jabal Uhud, ketika beliau sedang di puncak Jabal Uhud itu, kemudian terjadi gempa. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah sama halnya, menghendakkan tangannya, mengucapkan takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian introspeksi diri. Wahai Jabal Uhud, wahai Bukit Uhud, wahai Gunung Uhud, apakah engkau tidak tahu yang tinggal di sini ini orang-orang pilihan, ini orang-orang soleh, ini orang-orang alim. Dosa apa sehingga engkau murka? Tentu murkanya bumi ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang mukmin, seorang muslim. Bukan kemudian ya memang alam kita ini ada lempengan seperti ini karena alam sekarang sudah tidak bersahabat karena begini-begini, menyalahkan alam. Padahal alam ini ada yang menciptakan dan ada yang menggerakkan, yakni Allah Jalla Jalaluh. Dan ini semua tentu ada ibrahnya. Mawar jidar, ada apa di balik dinding, ada apa di balik semua peristiwa ini. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Yang kedua adalah mengumpulkan seluruh rakyatnya, umatnya. Kemudian beliau menyampaikan, jika antum semuanya, jika anda semuanya tidak taubat, meninggalkan dosa-dosa yang anda lakukan, maka silakan keluar dari daulah Islam, dari negeri yang pemimpinnya, amil umininya adalah saya. Silakan cari bumi yang lain, silakan cari pemimpin yang lain. Artinya pemimpin Sayyidina Umar marah terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh umatnya, rakyatnya, warganya. Yang ketiga, beliau memerintahkan untuk segera taubat, tubu ilallah taubatan nasuha. Dan yang terakhir, beliau memerintahkan untuk segera mengeluarkan infak, sedekah. Artinya konsep dalam Islam bukan cuma sekedar marah, tapi juga segera memberikan bantuan, mengulurkan tangan, karena memang korban-korban itu, termasuk khususnya gempa ini, segera membutuhkan uluran bantuan dari kita semuanya. Tentu diawali dengan istighfar dan mengucapkan, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi yang lebih penting ayyuhal ikhwah, dari peristiwa di zaman Nabi Allah Muhammad dan juga Sayyidina Umar, dan kita kaitkan dengan gempa Cianjur beberapa waktu yang lalu, ini semua sebagai seorang mukmin, kita bicara akidah, kita bicara imani, kita bicara ruhiyah, tidak terlepas dari perintah Allah. Karena setelah melihat maasi, kemaksiatan, kemungkaran yang merajalela yang dilakukan oleh individu-individu, oleh golongan-golongan, oleh sekelompok-sekelompok, bahkan diorganisir oleh organisasi swasta maupun juga organisasi-organisasi lewat seragam-seragam tertentu yang mendolimi umatnya, mendolimi rakyatnya. Dan yang lebih besar lagi adalah berani menantang ajaran Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ayo ikhwah jamaah Jumat azan azakumullah, saat ini kemudian digembor-gemborkan lagi adanya proyek yang sebenarnya masih ada kaitannya dengan dulu, yakni adanya proyek hak asasi manusia. Dulu ada proyek monsterisasi, radikalisasi, terorisme, yang itu hanya ditujukan umat Islam. Jika pelakunya OPM, maka mereka tidak dikatakan sebagai teroris. Itu pun baru beberapa waktu yang lalu dikatakan teroris. Dulu hanya pelaku tindak kriminal.
Bahkan bagaimana di Jakarta ada seorang non muslim ngebom, tidak dibesar-besarkan beritanya. Dan hari ini kemudian muncul proyek moderasi. Islam itu moderat, Islam itu tengah-tengah, Islam itu bukan terlalu ke kanan, Islam itu tidak boleh terlalu ke kiri. Kita santai saja, kita slow saja. Wae sholat yo sholat, gak sholat yo rapopo, gak usah dipaksa. Ngumbar aurat yo rapopo, gelem nutup aurat yo alhamdulillah ora popo. Gelem bayar zakat yo karepmu, gak gelem bayar zakat yo masyiktum. Bahasa Jawane, bahasa gampangannya begitu. Dulu yang namanya hak asasi manusia ada 4 hal yang membahayakan dan bertentangan dengan Islam. Yang pertama adalah huriyatul aqidah, kebebasan beriman, kebebasan beragama, kebebasan berakidah. Hari ini muslim, besok murtad jadi Kristen, besoknya murtad jadi Hindu, besoknya murtad jadi Buddha, besoknya murtad tidak punya agama. Itu biasa. Bahkan demi calon istrinya, demi calon mertuanya, dia rela murtad. Tidak lagi, tidak perempuan. Hal itu sudah dianggap biasa. Dimulai dari pemain sepak bola, artis, kemudian orang-orang awam pun menirunya. Padahal ini jelas Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW berpesan, man badala dinahu faktuluh. Barang siapa yang murtad, pindah agama, ganti agamanya, faktuluh, artinya bunuh. Bunuh di sini bukan kemudian saya bunuh, takmir bunuh, kiai bunuh, habib bunuh, bukan. Menunjukkan saking haramnya kemudian menggunakan lafaz faktuluh. Kalau dalam daulah Islam maka akan dikirim kiai, akan dikirim ulama untuk menyadarkan, untuk taubat. Kok ono muslim pindah agama. Tapi kalau ada orang Nasrani, Hindu, Buddha, ya sudah, mau ibadah, mau apa terserah. Karena itulah yang disebut dengan toleransi sesungguhnya dalam Islam. Bukan karena atas nama toleransi kemudian anaknya murtad, ora popo toleran. Anaknya tidak sholat, ora popo toleran. Istrinya tidak puasa, ora popo toleran. Bukan begitu. Yang kedua, huriyatus syahsi, kebebasan bertingkah laku. Coba beberapa waktu yang lalu bisa dibayangkan viral di YouTube, di dunia maya, melakukan senam poco-poco dengan lagu koploan di teras masjid, diviralkan, di-live-kan. Coba bayangkan, setelah dituntut begini begitu baru kemudian minta maaf dengan alasan kekhilafan dan nggak sengaja dan seterusnya. Apakah ini yang kemudian disebut dengan huriyatus saksi? Padahal seorang mukmin muslim itu al-aslu fil af'ali at-taqayyud bi ahkamis syar'i. Hukum asal setiap tingkah laku manusia itu terikat dengan hukum syara, halal ataukah haram. Yang ketiga, huriyatut tamaluk, kebebasan memiliki dan mencari dan memanfaatkan harta benda. Dengan cara korupsi ya rapopo, dengan cara jual beli narkoba ya rapopo, menjadi PSK ya ndak popo, yang penting tidak merugikan orang lain, tidak mengganggu orang lain. Coba beberapa waktu yang lalu di televisi nasional ada seorang tokoh mengatakan bahwa PSK, WTS yang sebenarnya bahasa yang benar adalah pezina, yang kemudian diringankan. Nek dakwah ojo kasar-kasar, nek nyebut ojo keras-keras, bahasanya diperhalus. PSK, penjual pekerja seks komersil. Jadi mereka itu pekerja, yang dikerjakan apa? Ya seksnya, akhirnya dapat komersil, dapat uang, dapat materi. Apalagi itu bagus niatnya, karena orang tuanya di kampung halamannya miskin, anak-anak yatim pesantren juga disantuni. Niatnya begitu mulia. Keharaman dibumbui dengan istilah-istilah begitu yang kemudian sangat membahayakan bagi kita umat Islam. Yang keempat, huriyatur ra'i, kebebasan berpendapat. Mau ngomong PKI, mau ngomong apa, mau ngomong begini, mau ngomong radikal, mau nuduh apa, mau ngomong Wahabi, mau ngomong bid'ah, mau ngomong apa, terserah katanya. Tapi giliran ulama, giliran umat Islam yang menyampaikan syariat Islam,
maka akan diperkarakan. Tetapi ketika yang ngomong adalah pihak mereka, maka mereka akan menggembor-gemborkan ini sesuai dengan HAM, hak asasi manusia. Padahal ngomong itu termasuk perbuatan. Seorang muslim haram memfitnah. Seorang muslim bahkan ketika ceramah khutbah seperti ini pun diharamkan menyebut nama seseorang. Yang diperbolehkan adalah menyebutkan perilakunya. Betapa mulianya dalam Islam. Bukan sakarepe dhewe mau telanjang urusan saya. Beberapa waktu yang lalu, andaikan tidak ada ulama-ulama yang lurus di Jawa Timur, di Surabaya, akan menjadikan tempat transpuan, yakni perkumpulan laki-laki yang jadi perempuan, yang sebenarnya diperhaluskan transgender, yang sebenarnya adalah bencong, dan dalam Islam bencong itu haram. Dalam fikih Islam disebut dengan khuntha. Maka dalam Islam kalau ada manusia sejak kecil kok sudah melambai-lambai, maka dilihat, akan dikirim dokter atau ahli. Bangun tidur pagi hari, maka anak tersebut ketika pipis akan dilihat apakah dari kelaminnya dakar laki-laki ataukah dakar perempuan. Kalau dia air pipisnya keluar, air kencingnya keluar dari dakar perempuan, dari sarang burungnya, maka sarang burung akan dibuka, burungnya akan dipotong, berarti dia perempuan. Sebaliknya dia kemudian kencing dari burungnya, sangkar burungnya tertutup, maka akan dioperasi, ditutup, maka dia sebenarnya adalah laki-laki. Jika ada ciptaan Allah seperti itu, yang terjadi saat ini bukan seperti itu. Dia secara dohir fisik laki-laki, dia secara dohir perempuan, tapi dia perempuan, karakternya seperti laki-laki. Yang laki-laki dohirnya fisiknya laki-laki, tapi dia berperilaku seperti perempuan. Begitu mulianya dalam Islam sebagai wujud pencegahan agar tidak terjadi perbencongan seperti ini. Maka anak laki-laki wajib ikut bapaknya. Bahkan ketika sholat di rumah, anak laki-laki di sebelah kanan bapaknya. Dan harus sering ikut olahraga bapaknya, sering ikut bekerja bapaknya, bukan ikut ibunya ke pasar, bukan ke swalayan, bukan ke market, agar laki-laki itu tidak kebencong-bencongan. Bahkan diharamkan dalam Islam kalau sudah usia 5 tahun, 7 tahun, tidur satu kamar dengan orang tuanya, tidur sesama saudaranya, laki perempuan, haram. Yang boleh satu kamar laki dengan laki, itu pun beda kasur. Perempuan dengan perempuan beda kasur, minimal beda selimut. Betapa mulianya ajaran Islam. Ayolah ikhwah, salah satu saking ingin seriusnya moderasi ini, kemudian ada ide dikeluarkan batik moderasi yang di situ ada gambar masjid, gambar kelenteng, gambar wihara, gambar gereja yang ada salibnya. Padahal semua ulama sepakat seorang mukmin muslim haram menggunakan simbol salib. Di zaman Rasulullah SAW, Sayyidina Umar pernah membawa Injil, hanya membawa Injil. Padahal orang membawa Injil itu diperbolehkan, mungkin bisa dipelajari agar mengetahui kelemahannya dan seterusnya. Tapi Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW kemudian mengkritiknya, menasehatinya bahwa kita ini sudah punya Al-Quran. Coba bayangkan kemudian kita sholat, kita kemana-mana, di situ ada salibnya, di situ ada wiharanya. Bukan di situ toleransi, tapi membiarkan saudara kita Nasrani, tetangga kita Hindu, Buddha untuk beribadah, untuk berkumpul sesama mereka sendiri. Kalau waktunya kerja bakti ya sudah tidak perlu pakai agama, apapun agamanya harus jadi satu, dipimpin oleh Pak RT, Pak RW. Tapi kalau sudah simbol-simbol Islam, simbol-simbol agama, lakum dinukum waliyadin. Kesimpulannya ayyuhal ikhwah, betapa bahayanya bagi kita jika kita tidak belajar thaqafah Islam, tidak belajar fikih Islam. Ini bukan masalah keras ataukah radikal, tapi ini adalah masalah hak ataukah batil. Saya akhiri dengan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, rawahu Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu sudah mengkhawatirkan hal ini semua akan terjadi. Rasulullah SAW menyampaikan, la tatabi anna sunana alladzina min qablikum sibran bi sibrin wa dir'an bi dira'in hatta juhran dabbin lau dakhaltumuh. Na'udzubillah min dzalik. Ayyuhal ikhwah, azani azakumullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan la tatabi anna, lanya di sini harfun qasam, sungguh wajib pasti akan terjadi. Kemudian nonnya di sini ditasdid juga. Itu artinya kayak ada orang butuh uang sampai sumpah-sumpah di hadapan jenengan, saya itu Allah, kalau niki butuh duit, kalau pinjam cuma seminggu. Ini Allah lewat hadis Rasulullah menggunakan lafaz la tatabi anna, lanya tidak boleh dibaca panjang, la tatabi anna, walakin la tatabi anna, sungguh pasti akan terjadi, tidak bisa ditolak. Apa itu? Umat Islam akan mengikuti siapa itu? Orang-orang sebelum umat Islam. Sibron bisibrin, awalnya cuma 20 cm, awalnya cuma sejengkal, awalnya cuma 1 kilan kalau dalam bahasa Lamongannya. Lama-lama wadiro'an bidiro'in, akhirnya jadi 1 hasta, 50 cm, setengah meter. Bahkan dalam hadis itu diberikan perumpamaan, orang yang kita ikuti, kaum yang kita ikuti ini masuk ke lubang biawak, maka lau dahaltumu, kita pun mengikutinya. Padahal orang yang waras, orang yang berakal tahu bahwa biawak itu binatang buas yang membahayakan. Kalau kita masuk ke singa, kalau kita masuk ke sarangnya buaya, kalau kita masuk ke sarangnya biawak, maka akan menerkam kita, membahayakan kita, maka kita akan menghindar. Tapi karena sudah tidak sadar dan terlanjur, maka kita pun begitu. Sama halnya dengan saat ini umat Islam sedikit-sedikit awalnya ya tidak apa-apa, nanti Desember pakai topi yang ada mancungnya warna merah, ya tidak apa-apa, kita pakai batik moderasi, ya tidak apa-apa, kita ikut ke gereja bagian ngamankan, ya tidak apa-apa, kita cuma ngasih berkat saja, ya tidak apa-apa meninggalkan sholat sekali-kali, yang penting sholat Id, yang penting sholat Jumat. Akhirnya lama-lama tidak ada bedanya antara mukmin dan dan kafir. Naudzubillah min dzalik. Semoga hadis ini dan ceramah yang kami sampaikan memberikan inspirasi khususnya tauhiyah, penyadaran bagi kula panjenengan sedaya. Kesannya kayaknya begitu keras, tapi yang lebih penting adalah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berhati-hati. Begitu banyaknya muskilah, begitu banyaknya musibah, sudah saatnya tubu ilallah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna ilal haq, sudah saatnya kembali kepada hak, kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran dan hadis untuk jadikan standar miqyas dalam segala hal kehidupan individu berjamaah hingga dalam konteks yang lebih besar. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, tutur kata kami, diksi kami, contoh-contoh kami jika ada yang menyinggung jenengan mohon dimaafkan. Tiada sengaja apapun kecuali nawaitu bismillah nasril Islam, untuk menyampaikan syiar Islam, syiar syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا سلام يا سلام يا سلام اللهم سلم إخواننا في سائر بلاد المسلمين اللهم سلم إخواننا في تأنجر اللهم سلم إخواننا في تأنجر اللهم سلم إخواننا في تأنجر اللهم سلم إخواننا في الشام اللهم سلم إخواننا في فلسطين اللهم سلم إخواننا في كل مكان وخصوصا في إندونيسيا اللهم اجعلنا بلدة طيبة ورب غفور وخصوصا في إندونيسيا يا الله اللهم اجعلنا دولة إسلامية لاستئناف الحياة الإسلامية لإلا كلمة الله لعزة الإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة